Halo, perkenalkan nama saya Densi Marianti Matebuki dengan NIM 2001140053. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Universitas Nusa Cendana, kelas A semester 7. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pengembangan kurikulum dan rencana pembelajaran. Tempat pelaksanaan kegiatan di UPTD SD Inpres Perumnas 2, jenjang pendidikan sekolah dasar. Adapun kurikulum yang diterapkan di UPTD SD Inpres Perumnas 2 adalah kurikulum Merdeka Belajar secara keseluruhan dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Kurikulum Merdeka Belajar sendiri adalah inovasi dalam dunia pendidikan di Indonesia yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan juga minat belajar siswa. Kurikulum ini memberikan keluasan kepada pendidik untuk menciptakan pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan juga lingkungan belajar peserta didik. Proyek atau biasa dikenal dengan P5 juga dilakukan untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila yang dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Kurikulum ini juga memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam memilih minat belajar mereka dan juga mengurangi beban akademik serta mendorong kreativitas guru dalam menciptakan pembelajaran yang menarik. Hari ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan. Mengenal bagian-bagian tumbuhan. Sekarang kita belajar tentang fungsi dari bagian-bagian tumbuhan tersebut. Akar berfungsi menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah, juga untuk menopang tumbuhan. Oke, tepuk tangan buat Marcel. Ya. Oke. Nah, di sini ada 3 macam bentuk batang. Yang pertama ada batang berkayu, batang rumput, dan batang basah. Oke, tepuk tangan buat Cantika dulu. Oke. Nah, yang pertama kita bahas di sini batang berkayu. Batang berkayu itu adalah batang yang keras dan kuat karena sebagian besar bagiannya itu terdiri dari kayu. Contohnya di sini itu seperti pohon mangga, pohon cemara. Yang kedua itu batang basah. Batang basah di sini yang ini. Coba kalian perhatikan. Ya. Nah, contohnya seperti kayu sayuran, kayu kangkung, bayam, sawi, punya bentuk-bentuk sayur batangnya berair. Dan yang berikut itu batang rumput. Nah, batang rumput itu batangnya keras dan juga mempunyai ruas-ruas dan juga betul, kalau dijemur dia jadi kering. Nah, biji itu berfungsi sebagai tempat perkembangbiakan. Dan yang terakhir adalah bunga. Bunga juga ada bagian-bagiannya. Yang belum baca dari yang pakai jilbab. Iya. Ini tuh itu ini bagian-bagian bunga. Ada
kalian perhatikan ini mahkota bunga. Lalu ada kepala sari di sini. Kepala sari, ada benang sari. Benang sari, lalu ada putih di sini, kepala putih. Lalu ada tangkainya. Ini kepalanya, ini tangkainya. Kepala putih dengan tangkai putih. Lalu di sini ada kelopak bunga. Iya. Terus ada dasar bunga yang paling bawah dan juga tangkainya. Nah, di sini adalah tempat bakal bibit. Oke. Nah, yang berikut itu kita bahas tentang fungsi bunga. Ibu minta yang terjebak paling ujung itu bahas. Berkembangbiakan tumbuhan bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji dan inilah yang nanti bisa ditanam lagi. Oke, jadi bunga itu adalah tempat perkembangbiakan tumbuhan. Oke, sekian penjelasan dari Ibu. Siapa yang bisa sebutkan fungsi dari angka? Tadi yang baca itu menyerap air. Oke. Siapa lagi? Fungsi dari akar. Selain menyerap air, apa lagi? Menepang tumbuhan. Oke. Tidak ada lagi kok. Oke, kita ulang. Akar berfungsi untuk menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah dan juga menopang tumbuhan. Siapa yang masih ingat fungsi dari buah? Tempat untuk menyimpan cadangan makanan. Oke, yang berikut batang. Coba. Yang baca tadi. Fungsi dari batang. Apa? Sebagai alat transportasi untuk mengangkut air. Oke. Lanjut, daun itu tempat tumbuhan membuat makanan. Lalu yang terakhir bunga, tempat perkembangbiakan tumbuhan. Oke. Ya. Sekarang kita bentuk kelompok. Ini satu kelompok kita ini kerja LKPD yang Ibu bagi nanti, terus kita presentasikan di depan. Kalian perhatikan gambar yang ada, terus perhatikan anak panahnya, tulis nama bagian tumbuhannya, lalu tulis dengan fungsinya. Makanan adalah fotosintesis dan makanan itu sudah better Bali hati bilang dua orang ibu. Oke, kita akan presentasi. Mana yang mau presentasi dulu? Saat ini perkenalkan nama kelompok. Kesempatannya kami dari kelompok ini nama satu-satu. Ayo.
spesies. Bunga, tempat perkembangan biakan tumbuhan. Buah, sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 dulu. Kita lanjut di kelompok yang ini. Terima kasih untuk kesempatannya. Kami akan presentasikan hasil diskusi kami. Satu akar. Tempat menempatkan tumbuhan. Dua. Jangan bukan sebentar ini udah kamu. Ya. Tiga. Daun. Tempat terjadinya spesies. Bunga. Tempat berkembang biakan tumbuhan. Lima. Buah. Tempat penyimpanan cadangan makanan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Oke, terima kasih untuk semua kelompok yang sudah mengerjakan tugasnya dengan baik. Kita tepuk tangan untuk kelas 4 hari. Dari hasil presentasi yang tadi, tumbuhan, bagian-bagian tumbuhan ada apa saja? Oke, coba kalian sebutkan fungsi daun. Fungsi daun. Semua. Fungsi daun apa? Oke. Lalu bunga. Fungsinya untuk apa? Oke. Lalu buah. Jadi kesimpulannya adalah tumbuhan itu memiliki beberapa bagian, yaitu ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga, ada buah, dan juga ada biji. Lalu bagian-bagian tumbuhan itu dengan fungsinya masing-masing. Oke. Sekian pembelajaran kita hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita, Ibu minta kesediaan Iren untuk memimpin kita dalam doa. 1, 2, 3. Pembelajaran kita hari ini telah selesai. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Selamat siang.